Shalom, selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua anggota gereja SDA Parapat yang sedang menonton kebaktian ini secara online. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berbakti, saya doakan agar kita semua dalam keadaan dan mempunyai kesehatan yang baik. Sebelum kita teruskan kepada pembelajaran khotbah kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan oleh karena berkat dan kasih-Mu. Pada Sabat ini kami sekali lagi akan diberikan suatu pelajaran yang akan kami pelajari sebentar lagi. Biarlah pelajaran yang akan kami pelajari dan dengar ini dapat menjadi suatu kekuatan bagi kami sebagai bekalan kami untuk kami hadapi hari-hari kami yang mendatangnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang berbicara, biarlah semua yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini digunakan sepenuhnya untuk memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu kepada mereka yang mendengar. Terima kasih karena mendengar dan menjawab doa ini dengan pasti, karena doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Baiklah saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus. Pada pagi Sabat ini kita akan mempelajari satu lagi pelajaran baharu yang saya beri tajuk sebagai Action Speaks Louder Than Words. Ataupun perbuatan berbicara lebih kuat daripada hanya sebuah kata-kata. Di dalam ilmu komunikasi ada dua cara manusia berkomunikasi. Antara dua daripada caranya adalah komunikasi secara verbal dan komunikasi non-verbal. Mari kita telusuri satu persatu setiap cara daripada komunikasi ini. Yang pertama, komunikasi secara verbal. Apa itu komunikasi secara verbal? Komunikasi secara verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara oral maupun secara tertulis. Dan komunikasi non-verbal pula, itu adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan mengandalkan mimik air muka, tekanan suara, gerak-geri, bahasa tubuh, bahasa isyarat, penampilan, ataupun perbuatan kita. Daripada kajian seorang ahli komunikasi yang bernama Albert Mehrabian, dia katakan bahwa komunikasi manusia itu terdiri daripada 93% melibatkan non-verbal. Dan 7% melibatkan komunikasi secara verbal, berupa ungkapan, kata-kata, ataupun sesuatu yang tertulis. Di dalam 93% non-verbal yang kita gunakan dalam komunikasi kita seharian, 55% daripadanya itu terdiri daripada bahasa tubuh dan tindakan. 38% yang lainnya itu adalah melalui intonasi suara kita. Manakala 7% verbal, itulah yang kita gunakan pada waktu kita berbicara ataupun kata-kata yang kita tulis. Secara tidak langsung di dalam kehidupan kita, perilaku dan kehidupan kita memiliki arti yang lebih dalam daripada hanya sekedar kata-kata. Karena dalam komunikasi kita setiap hari, kita lebih menggunakan komunikasi non-verbal sebagai cara kita menerangkan ataupun ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain agar dia dapat mengerti dengan baik. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, ada seorang misionaris pada zaman dahulu yang ditugaskan untuk melayani ke India. Nama hamba Tuhan ini ataupun misionaris ini adalah Gordon Maxwell. Maxwell pada waktu itu dia sangat sulit untuk berbicara kepada orang-orang yang berada di India karena mereka tidak boleh berbahasa Inggris. Dan salah satu cara bagaimana dia boleh melayani pada waktu itu adalah dengan belajar berkata-kata atau berbicara di dalam bahasa India. Lalu dia meminta seorang guru beragama Hindu untuk mengajarkan dia bahasa daerah setempat di India itu. Pada waktu dia menawarkan ataupun meminta guru itu mengajarkan dia, guru tersebut menolak permintaan daripada Maxwell ini. Katanya, "Tidak Tuan, saya tidak akan mengajar Tuan bahasa daerah saya, sebab nanti Tuan pasti membuat saya jadi orang Kristen."
Lalu apa jawab daripada Maxwell? Maxwell katakan, Anda telah salah mengerti maksud saya. Saya hanya meminta kamu mengajar saya bahasa India, tidak lebih dan tidak kurang. Dan saya tidak akan menggunakan bahasa itu untuk mempengaruhi saudara jadi orang Kristen. Tetapi guru ini menjawab, tidak Tuan, tidak. Saya tidak mau mengajar Tuan. Saya tahu semua orang yang tinggal bersama Tuhan serta menyaksikan kehidupan Tuhan cepat atau lambat akan menjadi orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, melalui pengalaman Gordon Maxwell, misionaris yang pergi ke India pada zaman dahulu ini, terbukti, membuktikan bahwa tidak ada kata sejelas bahasa tubuh jika seseorang mampu membacanya. Masalah terbesar dalam hidup orang Kristen adalah pada waktu ketidaksesuaian antara bahasa verbal dan non-verbalnya. Artinya, perbuatan seseorang itu tidak senada dengan kata-kata yang diucapkannya. Di dalam firman Tuhan, buku 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 ada katakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, kita semua diingatkan untuk saling mengasihi. Alkitab sering memberitahukan kepada kita untuk saling mengasihi sesama manusia. Cara kita untuk mengasihi sesama manusia bukan hanya dengan mengatakan saya mengasihi engkau, ataupun I love you, ataupun saya cintakan kamu. Tetapi bagaimana cara kita mau saling mengasihi sesama manusia adalah dengan perbuatan kita. Di dalam Yakobus 2 ayat 15-16 ada katakan, jika seseorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, berbicara sahaja kita mengasihi sesama manusia, tidak boleh membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi mereka. Bukti bahwa kita mengasihi mereka sesama manusia adalah apabila kita membicarakannya melalui perbuatan kita kepada mereka. Di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32, seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki, dia memerintahkan kepada anak yang pertama, anakku, pergilah bekerja di kebun anggur pada hari ini. Tetapi apa kata dan jawaban daripada anak pertamanya? Iya, tetapi tidak melakukannya. Inilah yang kita sebutkan sebagai NATO, ataupun kepanjangannya adalah no action, talk only. Apabila dia menyuruh anak keduanya pula, anak keduanya katakan dia menjawab tidak, tetapi melaksanakan perintah ayahnya. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, mari kita renungkan perkataan ataupun pernyataan NATO ini. Pernahkah kita mengatakan sesuatu tetapi kita tidak melakukannya? Hati-hati saudara, jangan-jangan kita adalah NATO. No action, talk only. Inilah yang kita katakan sebagai lip service. Banyak orang yang berbicara manis tetapi perbuatannya atau tindakannya tidak semanis kata-katanya. Hati-hati saudara. Perhatikan kata-kata yang kita ucapkan. Pastikan apa yang kita bicarakan, kita keluarkan kata-kata daripada mulut kita senada dengan perbuatan yang akan kita lakukan. Ada perbandingan bagaimana kehidupan Yesus di antara kehidupan Yesus dengan pemuka agama. Cara hidup pemuka agama penuh dengan kemunafikan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kita boleh tiru ataupun ikuti apa yang diajarkan oleh ahli Taurat, tetapi jangan pernah meniru atau mengikuti cara hidup mereka. Karena mereka hanya
boleh mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Adanya kesenjangan ataupun perbedaan antara kata dengan perbuatan membuat makna daripada pekabaran ataupun kata-kata yang kita sampaikan itu menjadi tidak jelas dan kabur. Cerita ini dapat kita baca di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 4. Matius 23 ayat 13 katakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk dalam kerajaan sorga." Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mengatakan dan mengajarkan firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya, mereka sudah menghilangkan kepercayaan orang-orang terhadap mereka. Makanya saudara, pada waktu kita mengajarkan firman Tuhan, pastikan apa yang kita ajarkan itu kita juga hidupkan dalam kehidupan kita. Berbeda dengan kehidupan Yesus, kesaksian yang kita dengar dari para pendengar di dalam Matius 7 ayat 28 sampai 29. Dikatakan di sini, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Di dalam buku tulisan Nyonya Ellen G. White, Nyonya White, buku Education halaman 78 sampai 79 katakan, apa yang diajarkan oleh Yesus, dia hidupkan. Demikianlah dalam kehidupan Yesus, kata-katanya diperagakan. Dan lebih daripada itu, apa yang diajarkannya adalah dia sendiri. Kata-katanya merupakan ungkapan pengalaman hidupnya dan pernyataan tabiatnya. Inilah yang membuat pengajaran Yesus penuh kuasa. Pada waktu kita mau mengajarkan orang-orang tentang firman Tuhan, agar apa yang kita ajarkan itu berkuasa, marilah kita mengajarkannya itu kepada mereka dan kita juga melakukan dan mempraktekkan itu dalam kehidupan kita, agar itu menjadi suatu kuasa yang boleh mengubah hidup seseorang. Action speak louder than words. Prinsip ini bukan sahaja berlaku dalam kehidupan jasmani dan sosial, tetapi juga dalam upaya kita untuk mengabarkan Injil. Banyak orang yang telah menolak untuk mengikut Yesus. Sebab apa? Karena mereka melihat kehidupan orang Kristen yang tidak sesuai dengan apa yang mereka imani dan percayai. Sebaliknya, banyak orang yang sudah mengabarkan Injil bukan lewat khotbah ataupun pembicaraan, tetapi lewat kehidupan mereka, melalui perbuatan mereka, karakter mereka. Penginjil-penginjil inilah yang kita sebut sebagai silent preacher. Ada seorang misionaris yang bernama David Livingstone. Misionaris ini paling terkenal di dunia. Seorang yang berkebangsaan Inggris yang pergi menjadi misionaris ke pedalaman benua Afrika. David Livingstone ini adalah seorang yang sangat cerdas dan yang berhasil. Dia dapat menamatkan gelaran dokternya dan pada saat itu jarang-jarang orang dapat gelar dokter. Karena dokter merupakan profesi yang paling dihargai orang dan paling mudah untuk mencari uang. Tetapi sangat aneh, dia lebih memilih untuk menjadi misionaris di Afrika. Hal ini menjadi tumpuan seorang etis yang bernama Henry Stanley yang berasal daripada Inggris, yang merasa sangat heran atas keputusan Livingstone menawarkan dirinya untuk menjadi misionaris di Afrika. Beliau ingin mengetahui faktor penyebab David Livingstone membuat keputusan yang aneh untuk mengabdi ke Afrika. Pada waktu Stanley yang atheis ini memerhatikan bagaimana Livingstone dengan sabar, dengan tekun, dengan penuh kasih mengobati orang-orang yang ada di Afrika, mengobati orang sakit, menolong orang yang mau mati, sekalipun orang-orang di Afrika itu kotor dan miskin. Stanley mulai terharu
melihat penderitaan orang-orang Afrika yang jauh berbeda dari kemewahan yang ada di kota London pada waktu itu. Dan lebih terharu lagi, dia menyaksikan dedikasi David Livingstone ini. Secara perlahan tetapi pasti, akhirnya Henry Stanley, pelopor etis Inggris ini, bertobat menjadi Kristen. Apabila ditanyakan tentang pertobatannya, Henry Stanley bersaksi. Katanya, saya bertobat karena menyaksikan kehidupan David Livingstone. Sekalipun dia tidak pernah berkhotbah kepada saya, tetapi saya diinjil melalui kehidupan dan karakternya semasa dia menjadi misionaris di Afrika. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus. Ada sebuah kata-kata dalam bahasa Inggris katakan, action speak louder than words. Remember, well done is much better than well said. Saudara-saudari, ingatlah, kegiatan mengabarkan Injil ini tidak terbatas. Tidak terbatas pada ceramah umum atau memberikan pelajaran Alkitab ataupun berkhotbah di halayak ramai. Ada cara yang lain yang sangat ampuh tetapi sederhana dan hasilnya lebih unggul. Ingatlah saudaraku, perkabaran ini bukanlah hak monopoli dari seorang pendeta ataupun elde-elde gereja ataupun kaum pria saja ataupun kelompok tertentu saja. Tetapi setiap anggota gereja dipanggil untuk menjadi penginjil-penginjil dengan cara yang sederhana. Kita menginjil melalui kehidupan kita sehari-harian ataupun melalui perbuatan kita. Saudara-saudari, ingatlah lagi. Marilah kita tingkatkan kesadaran kita bahwa setiap anggota gereja, bahwa hidup kita merupakan tontonan bagi dunia dan bahwa kehidupan kita berbicara lebih kuat, lebih nyaring, lebih lantang daripada kata-kata ataupun khotbah. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2, kita dapat bahwa hidup kita ini adalah surat yang dibaca oleh orang. Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus. Pada hari ini kita diajak untuk menjadi penginjil-penginjil ataupun silent preacher. Dengan kita tunjukkan karakter Yesus, karakter Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita melakukan lip service. Penginjil-penginjil melalui kata-kata sahaja tetapi tidak menghidupkan apa yang kita pelajari. Pada waktu kita mengabarkan Injil, pastikan saudara-saudari, kita menghidupkan apa yang kita ajarkan. Supaya kita semua tidak dianggap NATO ataupun no action, talk only. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus, terima kasih karena terus sudah mendengar dan terus fokus kepada pelajaran kita pada hari ini. Kiranya pelajaran kita dapat menjadi sebuah kekuatan bagi kita dan sebuah motivasi bagi kita, serta berkat bagi kita untuk kita terus giat dalam penginjilan dan terus hidup di dalam Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat dan kasih-Mu, kami sekali lagi dapat mempelajari suatu pelajaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menghidupkan apa yang kami ajarkan kepada orang lain. Biarlah kami dianggap orang yang menghidupkan apa yang kami sudah pelajari dan kami tidak dianggap NATO, no action talk only. Biarlah kami semua satu persatu yang mendengarkan firman ini diberkati agar kami terus ingat untuk tanggung jawab kami menjadi penginjil-penginjil. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami dimanapun kami berada, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik. Ahli keluarga kami dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Agar berkat yang kami rasakan, mereka juga dapat merasakan berkat yang sama. Ada banyak lagi doa dan permintaan kami ya Tuhan, tetapi kami manusia yang terbatas.
Kiranya Engkau mengampuni ataupun mencukupi segala keperluan dan kekurangan yang ada pada kami. Doa dan harapan ini kami serahkan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin.